Aku pokoknya mau hijrah. Aku juga. Aku mau tutup. Tutup apa? Tutup apa? Mau mencari pendamping yang ditutup. Oh. Aku pikir mau tutup. Yang ditutup apa? Lah, yang kemarin kan juga ditutup. Iya. Yang sekarang itu aku mau semuanya ditutup. Jadi kelihatan mata aja. Enggak. Apa? Hati ditutup. Masya Allah. Mulut ditutup. Ya. Pandangan ditutup. Itu hijab yang sesungguhnya. Itu bukan ditutup ininya, tapi Secara hati fisik. tidak ditutup, mulut tidak ditutup, hijab ditutup gini, tapi masih gini, pakai cara emang itu benar. 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 Gitu dong. Banyak yang kayak Kan gitu. kita tuh ngasih tahu yang Iya. ditutup duluan itu dalamnya. Dalam hati. Ini Kak Dewi begini tidak ditutup, tapi dalamnya Itu kan ditutup. Jadi ajak. kenapa? Lihat teman kita. Lagi puasa diem aja. Kan tadi bilang katanya suruh tutup. Ini kata Mas Ode gini katanya. Kata Mas Ode dia kayak musyow ya katanya gitu. Kata Mas Ode. Ya kan, ini jaket yang ada aja udah. Enggak, tapi cakep kok. Keren Coba. dingin, Bagus, udah dingin. bagus. Bagus buat show. Kayak fashion show. Iya. Tapi bagus ini. Kan sebagai seorang penyanyi ya, lu harus belajar. Karen Delano kan penyanyi. Iya benar. Harus Seperti belajar tamu ngasih kita. panggung. Seperti bintang tamu kita yang Dua satu ini. single. Diketawain, nggak boleh dia beliau lagi ini puasa. musisi metal terdahulunya dan sampai sekarang masih menjadi banget musisi hati. metal. Sekarang Hanya dia- bedanya sekarang beliaunya itu sebagai pendakwah. Udah hijrah, Siapa? Ya. Iya. Kita tanya Nyanyi, langsung. musisi. Pagi Ambiar, ini dia Ustadz Dery Sulaiman. Musisi metal. Bang, kabarnya Ustadz? Bang. Ustadz Dery Sulaiman, nama lahirnya Dery Guswan Pramona. Masya Allah. Itu ya? Tuh. Apa lagu? Bukan lagu, namanya. Nama Ustadz Lagi Kak. puasa loh. Ya sih juga apa-apa, aku paham. Ustadz sehat ya? Share bang. Nanti boleh ceritain sama kita bagaimana Ustadz bisa berhijrah sampai dengan sekarang dan berdiri berada di sini. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih banyak. Kita mau kasih lihat perjalanan hijrah seorang Ustadz Dery Sulaiman. Ustadz kan sebetulnya Ustadz itu sebelum hijrah ya kan sekolahnya di Madrasah Sanawiyah kan. Betul. Di Sumatera Barat itu. Kemudian pindahlah ke Bali gitu kan. Tapi sebelumnya kan memang anak metal punya band namanya Liang Lahat kan dulu. Beneran. Lu jangan tahu emang bener namanya Liang Lahat. Beneran. Ya kan? Mukul drumnya jangan kenceng banget ya. Tapi maksudku gini Ustaz, kan pendidikan agamanya tuh sudah dapat banyak banget di Madrasah Sanawiyah. Kemudian yang bisa membuat Ustaz belok, kemudian jadi anak metal, terus banting setir, balik badan lagi untuk hijrah tuh gimana? Jadi ini sebetulnya sad story-nya. Ini kisah sedih sebetulnya. Jadi pas kelas 3 Sanawiyah itu ada hentakan besar dalam kehidupan. Jadi orang tua saya, mama sama papa tuh kecelakaan. Jadi mama saya meninggal. Jadi depresi lah, depresi. Papa luka-luka. Nah, sekarang papa udah meninggal juga beberapa tahun lalu. Jadi di saat umur 14 tahun itu saya anak laki satu-satunya. Jadi anak mama lah dibilang orang kan. Yang merangkul saya waktu kesedihan itu justru komunitas metal itu, Bang. Oh. Nah, jadi waktu kalau mendengar lagu sedih, sedih lagi, menyendiri. Pas ke Padang, tamat dari Sanawiyah itu, saya sekolah di Padang di SMTI namanya. Kebetulan di sekitar itu ada abang-abang kuliahan, anak-anak underground metal. Jadi pas mendengar distorsi musik metal itu, setidaknya berkuranglah kesedihan itu. Headbang, gemetar kepala kan. Nah, jadi karena saya mikirkan tentang kematian-kematian, bikinlah band Liang Lahat itu. Hari-hari mikir kematian. Jadi anak-anak metal itu sebetulnya banyak berpikir tentang akhirat. Cuman arahnya belum ke surga aja. Maka coba di Indonesia coba dengar nama-nama band metal Tengkorak, Jenazah, Siksa Kubur. Nah, band luar negeri juga begitu. Selalu bicara tentang kematian. Maka ketika dakwah itu sampai, itu mudah anak metal itu untuk memahami. Ternyata ada tempat yang lebih nikmat, lebih indah daripada neraka itu surga. Saya dulu sampai bikin kaos, Bang, First and Hell, pertama masuk neraka. Jadi saya nggak berminat dengan agama, waktu itu saya memang proses pencarian ya, jati diri. Saya nggak suka dengan Islam, saya nggak suka sama Allah, nggak suka sama ini, apa ini agama nih? Jahat banget, siksa-siksa terus. Sampailah di Bali itu, ya, sampai di Bali itu, saya jumpa dengan teman-teman dakwah yang menceritakan
Islam tuh nggak seperti itu. Maaf Ustadz, saya potong. Ke Bali tuh ngapain Ustadz? Mencari jati diri kah atau pusing mau ke Bali pindah dulu? Jadi saya di Jakarta tuh sebetulnya punya band juga namanya Gibraltar dulu. Jadi saya sempat bergabung sebentar di Betrayer. Nah, Betrayer waktu itu gitarisnya memang lagi sakit, lagi nggak ada. Jadi pas ada acara tahun 98 itu, saya diajak untuk perform bareng. Jadi pas lagi asik-asik ngeband sama Betrayer sebentar itu, terjadilah huru hara 98 itu, Pak Harto lengser. Oke. Jadi kata teman-teman, Der, kalau mau metal-metalan di Bali aja, nggak ada demo. Pindahlah ke Bali. Ke Bali. Di Bali aku buat lagi band namanya Born by Mistake. Born by Mistake. Metal-metal juga. Nggak ada cita-cita mau jadi pendakwah, cita-cita mau jadi pengusaha, cita-citanya satu aja mau jadi anak metal. Ustadz dulu waktu metal rambutnya panjang Ustadz. Ya karena anak-anak Dreadlock, metal, ya. segitu. Panjang-panjang Rata-rata semuanya. biasanya Ustadz ya, gitu. Ya karena dulu kan idolanya Metallica, Ya, Ora. Jadi kan benar. maaf ya, orang tuh kalau mencintai seseorang, maka dia akan membuktikan cinta itu dengan meniru-niru orang itu. Iya. Metallica Semua kan punya lagu siapa bilang dangdut kampung. Itu. Jeng, Emang gitu, Kim? Emang gitu? Gitu Bang. Jadi ketika di Bali justru saya mendengar dakwah itu, saya mendengar tentang Rasulullah. Saya orangnya gampang takjub dan gampang terpesona gitu loh. Jadi ketika mendengar Rasulullah itu insan kamil, manusia sempurna, saya mulai mengganti idola saya itu Rasulullah. Saya tanya sama Ustadz yang ngajak saya waktu itu, bagaimana Rasulullah itu pakaiannya bagaimana. Makanya saya jadi seperti ini itu sejak tahun 2000 nih sebetulnya. Saya dapat dia tahun 2000. Terus Ustadz kenapa tiba-tiba dari Metallica, anak metal yang punk rock banget, terus tiba-tiba jadi Ustadz? Enggak, bukan tiba-tiba juga, kan udah 26 tahun prosesnya. Ustadz udah menemukan. Maksudnya kenapa tiba-tiba pengen berubah gitu? Karena diajak. Karena dakwah. Sebetulnya ya dulu almarhum Irfan Rotor ya, guru gitar saya, dia ngajak pertama. Terus almarhum Gito Rolis juga ke Bali. Ya. Kan orang-orang tablik itu khuruj Bang. Nah, jadi saya cerita tentang jamaah tablik itu mereka datang ke Bali dan dari seluruh dunia datang kan, selalu bercerita kepada saya tentang kebesaran Allah, tentang Rasulullah SAW, tentang pentingnya sholat 5 waktu. Begitu saya bilang, bro ini Bali nih. Nggak mungkin orang di Bali bisa sholat 5 waktu kan. Kalau di Jakarta oke lah, di Padang oke lah, tapi di Bali. Di Bali orang bisa Jumat aja bagi anak itu waktu itu wali Allah itu. Nah terus waktu itu dia bilang, Der, kalau perkara yang susah itu diniatkan akan jadi mudah, perkara yang mudah kalau tidak diniatkan jadi susah. Nah, jadi sholat itu sebetulnya mudah, tapi karena tidak diniatkan jadi susah. Susah, betul. Jumatan, kenapa ramai masjid? Karena orang yang datang Jumatan itu sudah berniat akan datang Jumat depan. Kenapa sholat zuhur asarnya sepi lagi? Karena nggak niat datang. Padahal sholat asar lebih mudah daripada sholat Jumat. Ustadz, ini juga teman kita ini kan di madrasah kan? Kenapa? Iya dong. Dia cita-cita jadi ustazah juga loh. Udah Kalau saya mulai, beda- udah kalau saya lagi bukan belajar madrasah ke sanawiyah, sana loh. Ustadz. Madrasah ibtidaiyah. Tidak iya. Iya. Ya SD-nya. SD gitu. Terus kapan? Tidak. Hah? Jadi ustazahnya? Dia kan berproses. Ini kan lagi hijrah sekarang. Emang apa artinya hijrah? Menjadi lebih baik. Ya udah kan sabar. Bisa pegang-pegang aku. Kita bersentuhan loh. Ustaz kita mau kasih lihat dulu ya, tapi ini alhamdulillahnya banyak juga influencer yang pada akhirnya memutuskan untuk hidup lebih baik lagi, berhijrah. Banyak permintaan itu, Ustaz. Banyak Bang, sebetulnya dakwah Islam ini kan hari-hari di TV, di media, di sosmed, di Instagram, di TikTok. Teman-teman saya non muslim yang hafal doa makan banyak, yang hafal doa tidur karena dia lihat VT itu kan. Jadi sebetulnya orang-orang yang berminat dengan Islam ini sekarang, dia cuma nunggu orang ngajak aja. Saya pernah ketemu orang, saya bilang, kok masuk Islam yuk? Dia bilang ayo. Terus saya tanya kenapa mau? Kan diajak gitu aja. Kan diajak gitu. Ajak itu dakwah, ya. Ajak itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya dakwah, ya. Jadi hari ini maaf ya, orang Islam ini tidak berdakwah Bang. Dia nggak mau ngajak orang. Kenapa banyak orang masuk Islam di tangan saya? Karena saya banyak ngajak orang. Kalau saya ketemu orang non Muslim, saya selalu katakan masuk Islam yuk. Ah nggak mau, ya udah nggak apa-apa. Dari semua orang yang diajak itu Bang, nggak ada yang marah. Saya belum pernah ketemu orang diajak masuk Islam terus marah. Kayaknya ngajak aku masuk surga gitu, nggak mungkin kan? Iya. Makasih Ustadz, makasih ya udah diajak, selalu gitu. Dan sebagian besar mau. Iya. Ibarat kita mau nembak cewek ya, kalau kita udah utarakan keinginan kita kan ada dua kemungkinan, diterima atau ditolak kan. Tapi kalau nggak ditembak, Ya gimana bisa? nggak mungkin ditolak, nggak mungkin diterima kan. Ya, betul. Ustaz, tapi maaf, bukankah sebuah keyakinan itu harusnya datang dari panggilan jiwa, bukan dari sebuah ajakan? Iya.
panggilan jiwa, tapi seandainya nih hidayah itu mesti ada dua cahaya bang. Cahaya dari luar, dakwah itu, dari dalam keinginan panggilan jiwa tadi. Matahari itu kan terang tuh bang, tapi akan terlihat gelap bagi orang menutup matanya. Coba bang tutup mata sekarang, gelap kan, ini ada cahaya terang. Jadi meskipun panggilan jiwanya bagus, ada orang pengen baik, tapi ketika tidak ada ajakan dari orang yang di luar, nggak mungkin sih. Mau kemana coba? Maka muncullah orang-orang yang spiritual, yang aneh-aneh kan, kadang-kadang dia meditasi sendiri dengan cara dia sendiri kan. Maka adalah dakwah itu yang menuntun. Nah, ini loh cara yang benar kalau kamu pengen baik ini loh. Oke. Ini ngomongin beberapa public figure yang memang pada akhirnya juga diajak oleh Ustadz Dery Sulaiman. Nama ini juga 2025, dia berhijrah, sedang kena kasus sekarang Ustadz. Izin kita buka slide artikel. Salah satunya ini ya. Richard Lee jadi tersangka kasus perlindungan konsumen. Dilaporkan Doktif. Ada sempat cerita pasti ya, sebagai Ya, saya guru cerita. spiritual dari Dr. Saya Richard sempat Lee. cerita. Ya. Melihatnya seperti apa ya Ustadz? Ini kan masalah hukum ya, lapor-melaporkan ya. Kalau menurut saya itu masalah-masalah seperti ini ya, itu bisa diselesaikan dengan musyawarah, duduk baik-baik. Ya, kan kecuali yang dijual itu produk-produk yang ilegal, yang tidak ada izin dan sebagainya, itu baru bisa berurusan dengan ini kan. Nah ini kan, ya menurut saya itu masalah ini nggak mesti maju ke ranah hukum. Bisa disambung dengan silaturahmi, dengan bicara baik-baik kan. Ya kecuali ada laporan dari korban, korban yang muka aku hancur nih gara-gara ini. Nah dia lapor itu nggak apa-apa itu jelas bang. Ini kan masalahnya dua orang yang dokter dua-duanya kan mestinya kan ada Rekan sejawat ya. rekan sejawat, ada ya menurut saya itu masalah besar mesti dikecil-kecil dihilangin itu. Ya maksudnya bisalah duduk musyawarah. Masalah besar dikecilin, masalah kecil dihilangkan. Tapi kalau masalah yang satu ini gimana Ustadz tentang Inara Rusli? Apakah harus dikecilkan masalahnya atau dihilangkan? Jadi dulu kita sempat dekat dengan Inara ketika Inara izin ke rumah mau buka cadar. Karena yang memasangkan cadar istri saya, Bu Joda. Jadi waktu itu Ina kan sama Virgon saya juga dekat, cerita tentang persoalan kehidupan ya setelah bercerai kan. Ya, jadi dia ke rumah karena dia mungkin masih mikirkan karena yang masangkan istri, tiba-tiba buka kan dia minta izin. Bertanya tentang hukum cadar sama saya. Saya jelaskan kalau memang cadar itu wajib kan tentu semua perempuan yang ada bercadar berdosa semua kan. Ya. Itu kan level tertinggi dalam berhijab sebetulnya, nikab itu ya. Bahkan ada yang lebih tinggi lagi tuh, pakai purdah, tutup mata semua. Ada yang lebih tinggi lagi, 4 dinding kamarnya, nggak keluar rumah. Itu hijab tertinggi perempuan itu. Jadi sempat dekat sebentar itu, dan itu memang viral kan, maka orang memikir aku itu adalah guru spiritualnya Inara, yang Inara belajar hari-hari sama aku. Padahal kita dekat awal-awal itu aja. Setelah itu Ina sibuk dengan kehidupan masing-masing, dengan majelis yang masing-masing, dengan kegiatan dia sendiri, bisnisnya dia sendiri. Sehingga masalah pernikahan ini saya nggak tahu bang. Saya nggak tahu. Sempat viral foto saya karena bulan Oktober saya diundang di satu majelis yang ada Inara sama Insan di sana. Dan waktu itu Ina yang memperkenalkan ini calon saya bulan Oktober. Jadi saya kaget juga ketika bulan November viral itu kan. Jadi saya berkali-kali mengatakan saya tidak mengerti dan saya difitnah besar-besar, dipikir orang pikir saya menjodohkan, saya yang menikahkan gitu. Nah, Padahal itu nggak benar ya. tidak Ustaz? benar. Jadi kalau urusan rumah tangga mereka, kalau saya rasa ya, sebetulnya nggak perlu harus ke mediasi maksudnya. Maksudnya nggak perlu harus ke story setiap hari ya. Maksudnya kita ada Aceh loh yang harus dipikirkan. Tenggelam sama berita-berita itu semua. Aku sedih sebetulnya. Betul, sudah 2 kali tahun baru soalnya Ustadz. Iya. Tahun baru Masehi sama tahun baru Imlek, beritanya mereka terus ya. Jadi mudah-mudahan masalah ini bisa redam dari di sosial media. Amin. Dan close deh. Kalau maksudnya dari pihak mereka sendiri sebetulnya ya, dari semua pihak ya. Kalau mereka nggak upload ke sosmed, nggak terima berita, Betul, tentu kan tidak ada masalah lagi. Supaya tidak menyiram api dengan bensin Betul. ya. Ya. Baik, Kita pengen lihat deh tongkatnya Ustadz kalau dilebar gitu langsung berubah jadi ular langsung jalan bisa gitu. Ustadz terima kasih banyak ya, kita bahas lagi ya. Ustadz. Kita berikan. Mantap. Zaman Nabi Musa ya Ustadz ya.